Irama jantung pada orang normal umumnya teratur dan dapat dirasakan ketika meraba tempat-tempat tertentu seperti pada pergelangan tangan yang segaris dengan ibu jari. Denyut yang kita raba di area ini adalah denyut nadi yang pada orang normal kecepatannya sama dengan denyut jantung yang biasanya didengarkan dengan alat stetoskop. Oh, berarti denyut nadi dan denyut jantung bisa tidak sama? Bisa ketika sedang mengalami kondisi atau suatu penyakit seperti hipertiroid yang denyut jantungnya bisa saja lebih cepat daripada denyut nadinya, atau karena denyut jantungnya tidak dirasakan secara sama pada pergelangan tangan akibat terlalu cepat atau lemah. Irama jantung dapat berubah secara normal ketika sedang menarik nafas, yaitu akan sedikit lebih cepat, lalu ketika menghembuskan nafas akan sedikit melambat. Perubahan yang seiring dengan tarikan nafas dan hembusan nafas ini adalah normal. Nah, seperti apa sih irama jantung yang dianggap tidak normal? Irama jantung yang dianggap tidak normal adalah pertama, ketika frekuensi atau banyaknya denyutan per menitnya kurang dari 60 atau lebih dari 100. Hal ini karena denyut jantung yang normal rata-rata orang adalah antara 60 hingga 100. Namun memang ada perkecualian, yaitu pada atlet atau pekerja berat yang tubuhnya telah terbiasa untuk dilatih secara fisik, jantungnya pun ikut terlatih sehingga dengan jumlah denyutan yang lebih sedikit saja sudah mampu memenuhi kebutuhan normal tubuhnya. Makanya, pada atlet yang sedang beristirahat, tidak jarang denyut nadi atau jantungnya hanya sekitar 50-60 denyut per menit dan selama tidak ada keluhan merupakan hal yang normal. Kedua, irama jantung tidak teraba teratur. Artinya bisa teraba ada denyut yang nongol lebih awal daripada normalnya, atau teraba sekali, terlalu cepat atau terlalu lambat, atau mudahnya secara jelas dapat dirasakan bahwa tidak berirama. Mengapa bisa terjadi? Bisa ada banyak sebab, misalnya akibat dampak dari serangan jantung hingga terjadi kematian otot jantung, adanya pembesaran ruang jantung akibat gangguan pompa jantung atau gagal jantung, adanya penyakit paru-paru yang lama dan tidak teratasi dengan baik, atau memang ada kelainan pada sistem listrik dan saraf dari jantungnya yang bisa bersifat bawaan lahir. Lalu, mengapa jika tidak teratur jadi berbahaya? Jantung kita butuh terisi dan memompa darah dalam jumlah yang cukup. Yang dianggap cukup di sini artinya sesuai kebutuhan tubuh dan umumnya kurang lebih sama setiap denyutnya. Pengisian jantung dan pemompaan ini butuh waktu yang cukup juga. Jika denyut jantung terlalu cepat, belum sempat terisi, sudah terpompa, sehingga tentu jumlah yang terpompa lebih sedikit kan? Sebaliknya, jika terlalu lambat, memang jumlah sekali pompanya cukup-cukup saja, tapi target darah yang dipompa dalam 1 menitnya akan berkurang juga. Maka dari itu, baik terlalu cepat atau terlalu lambat akan menimbulkan gangguan atau keluhan akibat pasokan yang diterima seluruh tubuh berkurang. Contoh keluhan yang bisa muncul adalah nyeri dada, sesak napas, pusing, keloyengan atau hampir pingsan, pingsan beneran, dan berdebar-debar. Selain kebutuhan pasokan darah ke seluruh tubuh yang tidak terpenuhi, apalagi denyut jantung yang tidak teratur menyebabkan aliran darah di dalam ruangan jantung tidak bisa lancar satu aliran seperti air dalam pipa. Alirannya menjadi kacau arahnya dan saling bertumbukan. Nah, di dalam cairan darah ini
Terkandung bahan pengental darah juga, sehingga ketika saling bertubukan, bahan-bahan pengental ini menjadi aktif dan membentuk gumpalan darah. Awalnya, gumpalan ini dapat hanya berputar-putar saja di dalam ruangan jantung. Namun, pada suatu ketika, gumpalan ini dapat terpecah atau kebetulan lepas ikut terpompa keluar jantung. Itulah awal petaka. Gumpalan ini dapat suatu waktu memasuki pembuluh darah yang cukup sempit dan menyumbat di sana. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah otak sehingga terjadilah stroke. Ingat gejala-gejala stroke yaitu wajah mencong, bicara pelo, lumpuh pada setengah sisi badan, muntah tiba-tiba tanpa rasa mual, nyeri kepala hebat, hingga hilang kesadaran. Inilah akibat terparah kedua setelah kematian Yang ditakutkan ketika ditemui pasien dengan gangguan irama atau irama jantung yang tidak teratur. Sayangnya, tidak semudah itu menemukan orang dengan gangguan irama pada tahap awal karena terkadang tidak merasakan gejala atau tidak memeriksakan diri karena dianggap tidak berbahaya. Well, setidaknya yuk mulai peduli dengan meraba nadi sendiri. Dengan Anda lebih peduli dan rajin memeriksa nadi, terutama jika merasakan gejala yang tidak biasanya dirasakan, kemungkinan lebih awal dapat ditemukan adanya gangguan irama dan lebih awal pula diobati sehingga menurunkan risiko terjadinya stroke di kemudian hari. Yuk, raba nadi sendiri.